眼下南疆势力混杂，你们焉知下一刻哪儿冒出来的门？不行，全部几个五妖境的怎么打？我是领队，我来。分明是怕死。云渊出羽，怎会和他就是代传说中的魔神竟然现世了。Dalam spoiler episode 95 serial Donghua Tales of Herding Gods kali ini, berlokasi di langit di atas altar persembahan Gunung Surgawi di bumi barat, cahaya berputar memancar. Tak lama kemudian, Jing Yan dan Yu Liu melihat seorang pemuda tampan berjalan keluar. Wajahnya tampak dingin, namun saat menatap kedua gadis itu, sorot matanya melembut, sehingga membuat mereka sedikit kikuk. Tuan Muda Shu, bintang penguasa Qiao, memerintahkan kami membantu Tuan Muda untuk menyingkirkan kaisar manusia yang baru muncul. Yao Hua dan Qing Ying sudah berangkat ke Istana Emas Roland untuk mencari informasi, kata Yu Liu lembut. Tuan Muda, mari kita menyusul mereka. Shu Shenghua mengangguk. Semakin cepat urusan ini selesai, semakin cepat aku kembali ke surga tinggi. Dunia fana terlalu kacau, tidak cocok ditinggali lama. Jing Yan tersenyum. Tuan Muda, di dunia fana juga banyak ahli kuat. Kaisar manusia sudah melawan surga tinggi selama bertahun-tahun. Tidak mungkin ia mudah disingkirkan. Shu Shenghua menuruni gunung. Jubah putihnya tetap bersih tanpa noda. Ada banyak keajaiban di dunia fana. Ibu kota Giok kecil, Biara Guntur, Sekte Dao, Sekte Dewa Langit, dan wilayah Bumi Tengah. Di tempat-tempat suci itu, ada ahli yang kekuatannya tidak kalah dari bumi barat. Aku tidak akan meremehkan mereka, termasuk Kaisar manusia. Ia melanjutkan, aku ingin melihat tempat-tempat yang bahkan ditakuti para makhluk sakti itu. Namun dunia fana tetap tidak cocok bagiku. Lebih baik aku segera kembali. Kedua gadis itu mengikutinya dari belakang. Karena sudah turun ke dunia fana, aku ingin mengunjungi semua tempat suci di bumi tengah, kata Shu Shenghua. Aku ingin melihat sejauh mana perkembangan seni, jalan, dan teknik surgawi mereka. Dan reformasi Kekaisaran Damai Abadi sedang berlangsung besar-besaran. Tuanku, sang penguasa Giok, terluka oleh seorang suci yang hanya muncul setiap 500 tahun. Aku ingin melihat seperti apa sosok suci itu. Kedua gadis saling berpandangan dan tampak khawatir. Di kota prefektur sungai, seorang pejabat berkata, saat Yang Mulia mengetahui Cult Master Qin selamat, beliau pergi mengurus wilayah lain. Beliau sekarang di prefektur mana? Tanya Ling Yuxiu. Yang Mulia menuju prefektur Sniffle. Namun itu sudah lama, jadi kini tak ada yang tahu beliau berada di mana. Qin Mu mengangguk. Aku akan meminta para murid sekte untuk mencari kabar. Kita akan segera tahu. Setelah mereka beristirahat dan makan di prefektur sungai, para murid sekte Dewa Surgawi datang melapor. Yang Mulia kini berada di prefektur Bent. Qin Mu membuka peta besar Kekaisaran Damai Abadi. Jadi tujuan berikutnya prefektur Damai. Pergerakan beliau cepat. Ling Yushu, yang bertugas mengurus irigasi dan transportasi kekaisaran, bergerak dari selatan lalu menuju barat mengikuti aliran Sungai Emas. Ia memang tidak sekeras Kaisar Yan Feng, tetapi sangat ahli dalam urusan pembangunan. Dengan bantuan Fan Yun Xiao dan Kementerian Pekerjaan, hasil kerjanya berkembang pesat. Ketika Qin Mu dan kedua gadis berangkat mengejar, mereka memerlukan waktu setengah bulan untuk menyusul. Namun Ling Yushu sudah bergerak ke prefektur pabrik, wilayah di barat yang dekat dengan Biara Guntur. Sisi Ling Yuxiu akhirnya bertemu kakaknya. Mata gadis itu memerah. Ling Yushu tampak jauh lebih kurus dan lelah. Makhluk Qin tidak berbuat macam-macam padamu, kan? Bisik Ling Yushu. Ling Yuxiu marah dan malu. Saudaraku, apa yang kau bicarakan? Saintes Xiang juga ada di sini. Ling Yushu mendengus. Aku hanya khawatir. Makhluk Qin. Ling Yushu menatap tajam. Dia adalah pemimpin sekte Dewa Surgawi. Dan kau menjadi putra mahkota setelah dia membunuh pangeran sebelumnya. Jika dia mendengar kau memanggilnya makhluk, bisa saja kau mati terbunuh, lalu aku yang menggantikanmu menjadi pewaris takhta. Ling Yushu kesal. Kau membelanya seperti dia milikmu saja. Lalu ia berkata, Biara Guntur dekat sini. Aku sudah memerintahkan pengambil alihan tanah mereka oleh kekaisaran. Para biksu terus memohon agar tanah itu dikembalikan. Ling Yuxiu terkejut. Mereka meminta kembali tanah itu? Ling Yushu mengangguk. Biara Guntur pernah memberontak dan mencoba mengganti kaisar. Aku mengambil tanah paling subur milik mereka.
Aku bahkan tidak memusnahkan sekte itu. Namun mereka terus datang meminta lagi. Saat ia berbicara, terdengar suara dari luar. Biksu malang ini datang untuk mengemis. Ling Yushu keluar. Qinmu mengikutinya. Di luar ada seorang biksu kurus dengan wajah pucat memegang mangkuk penakluk iblis. Biksu malang hanya meminta sedekah sebesar mangkuk ini. Semoga putra mahkota berbelas kasih. Ling Yushu mendengus. Mangkuk itu adalah peninggalan biara guntur. Jika sekte lain memiliki peninggalan itu, tentu akan dianggap harta warisan besar. Ukuran sedekah seluas mangkuk milikmu, bahkan seluas kawasan biara guntur sendiri. Biksu itu melihat Qinmu, tubuhnya menegang. Pemimpin sekte Dewa Surgawi, wajahnya langsung berubah buruk. Saat pertempuran di Kuil Langit, banyak biksu dan ahli Dao tewas oleh sekte Dewa Surgawi. Karena kehilangan kekuatan besar, biara guntur kemudian mudah ditaklukkan kekaisaran. Biksu itu pergi terburu-buru, Ling Yushu berkata. Dia pasti kembali untuk meminta bala bantuan. Hati-hati. Qinmu menggeleng. Tenang saja, Rulai tidak akan turun tangan. Di biara guntur biksu itu kembali dan mendapati para kepala serambi sudah berkumpul. Rulai tua sedang melakukan upacara pengunduran diri. Ia melepas jubah dan perhiasan kasayanya. Waktuku telah tiba, kata Rulai tua. Aku turun dari posisi Rulai. Setelah mencapai pencerahan sempurna, tubuhku akan dijaga Jingming untuk melindungi biara. Para biksu terdiam sedih. Nanye bertanya, siapa pengganti Rulai? Rulai tua menunjuk kursi kehormatan. Siapapun yang bisa duduk di kursi itu, dialah Rulai. Jika tak ada yang mampu duduk, berarti belum ada yang pantas. Kemudian ia turun gunung. Di kaki gunung, ia bertemu Tuan Dao tua dan Dao Zilin Xuan dari Sekte Dao. Dua pemimpin besar itu saling menyapa dengan senyum. Aku hendak pergi ke reruntuhan besar, kata Rulai tua. Aku ingin melihat ibu kota Giok kecil, kata Tuan Dao tua. Akhirnya mereka berempat pergi menuju reruntuhan besar, kedatangan Xu Shenghua. Tak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda tampan muncul di gerbang biara guntur. Dialah Xu Shenghua dari surga tinggi, ditemani 4 gadis cantik. Para biksu panik karena posisi Rulai kosong. Mereka turun untuk menyambut tamu. Namun Xu Shenghua hanya menatap mereka dan berkata dingin, "Tidak ada Rulai? Jika Rulai mengundurkan diri tanpa menunjuk penerus, berarti tak ada satu pun biksu di gunung ini yang layak." Ia berbalik pergi. Yu Liu bertanya, "Mengapa Tuan Muda tidak masuk ke biara guntur?" Xu Shenghua menjawab, "Jika Rulai sendiri sudah kecewa pada murid-muridnya, untuk apa aku melihat kemampuan mereka?" Qing Ying berkata, "Di Istana Emas Roland pun tidak ada ahli yang pantas dilihat. Mungkin kita pergi ke Sekte Dao?" "Ya," ujar Xu Shenghua, "pedang Dao mereka terkenal, layak dilihat." Di Sungai Emas saat menuju Sekte Dao, mereka tiba di prefektur pabrik dan melihat seorang pemuda sedang mengukur kedalaman sungai, menggunakan aura vital sebagai penggaris. Setiap hasil dicatat oleh seorang petugas di sampingnya. Xu Shenghua menghentikan kapal dan memperhatikannya. Pemuda itu menoleh dan tersenyum lebar, hangat seperti matahari. Xu Shenghua tanpa sadar membalas senyuman itu, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Keempat gadis yang mendampinginya sampai terpana. Xu Shenghua berkata, "Kakak senior, bolehkah kita berbincang sebentar di kapal?" Pemuda itu menjawab ramah, "Tunggu sebentar. Biarkan aku menyelesaikan survei sungai ini dulu." Setelah selesai, ia naik ke kapal. Mereka saling memberi hormat, kemudian duduk. Qinmu berkata, "Aku tadi mengukur ketinggian air, jadi tubuhku masih penuh lumpur. Maafkan aku." Ia memperhatikan pemuda tampan di depannya dan mendesah dalam hati. Bahkan seorang pria bisa terlihat seanggun itu. Xu Shenghua memandangnya balik. Wajah Qinmu terlihat sederhana, namun sorot matanya begitu jernih. Ada ketenangan sekaligus keliaran yang sulit dibaca. "Bolehkah aku tahu dari mana asalmu?" tanya Xu Shenghua. "Surga tinggi," jawab Xu Shenghua. "Kalau kakak senior berasal dari mana?" Qinmu berpikir sejenak. Ia belum pernah mendengar nama surga tinggi, jadi mengira itu tempat suci tersembunyi. "Aku dari desa lansia penyandang cacat." Xu Shenghua juga belum pernah mendengar nama itu, sehingga diam-diam mengingatnya. Mungkin juga tanah suci tersembunyi, pikirnya. Ia kemudian berkata, "Tadi aku melihatmu mengirim puluhan benang ki vital hanya dengan satu gerakan. Mirip untaian pedang, berbeda dengan metode biasa. Itu membuatku penasaran."
Ia membuka kantong teh dan mulai membuat teh. Keempat gadisnya menyiapkan air panas, memasukkan daun teh ketika air sudah sedikit dingin, lalu Xu Shenghua menutup teko. Penguasaan pedangmu sangat tinggi, lanjutnya. Setiap benang QI vital menembus dasar sungai tanpa mengganggu pasir, bahkan arus sungai tidak memengaruhinya. Kontrol seperti itu luar biasa. Teknik pedangmu pasti sangat menakutkan. Sepertinya hanya 14 writings of Dao Sword yang menuntut kendali sedetail itu. Qinmu terkejut. Kakak benar, aku memang mempelajarinya. Benang QI vital sulit dikendalikan karena tak berbobot. Untuk membuatnya menggantung lurus, aku harus menghitung gaya magnetnya. Xu Shenghua menuangkan teh untuk Qinmu. Mengendalikan begitu banyak benang qi tanpa tenaga adalah ketelitian tingkat tinggi. Jika kau menggunakannya dalam teknik pedang, kekuatannya pasti dahsyat. Benang qi vitalmu pun berbeda, lebih seperti pedang qi yang disusun menjadi untayan. Itu bentuk pedang spiral yang diciptakan guru kekaisaran damai abadi, ujar Qinmu kagum. Kakak sungguh hebat. Banyak orang yang kalah dariku bahkan tidak sadar apa yang kulakukan. Xu Shenghua tersenyum. Itu hanya keberuntungan. Desa tempatmu belajar pasti luar biasa. Ayo cicipi teh takdir hijau dari surga tinggi. Qinmu mencicipinya. Pahit saat pertama masuk, lalu manis yang lembut memenuhi lidah. Daun tehnya indah seperti bulu pedang yang melayang dalam air. Teh yang enak, bolehkah aku meminta sedikit? Xu Shenghua ragu sejenak. Aku tidak membawa banyak dalam perjalanan ini. Aku akan mentraktirmu minum anggur lain kali, kata Qinmu. Mata Xu Shenghua berbinar, ia langsung memberikan setengah dari kantong tehnya. Kalau begitu setuju, di mana aku bisa menemuimu setelah tugasku selesai? Di ibu kota, carilah aku di Imperial College. Baik. Mereka bersulang. Lengan baju dua pemuda itu tiba-tiba berkibar. Air sungai bergemuruh dan meledak. Dua gelombang besar naik dan pecah puluhan kali sebelum tenang kembali. Keempat gadis itu terkejut. Padahal keduanya hanya sedang mengobrol. Keduanya saling memandang heran. Xu Shenghua mengangkat cangkirnya dan menyesap teh. Lalu ia mengambil 7 senar guqin dari tangan Qing Ying, memainkan nada lembut yang tinggi dan jernih, seperti suara dewa dari langit ke-9. Qinmu mendengarkan dan memuji. Indah sekali. Tapi aku masih harus hidup di dunia fana. Dari tepi sungai, Ling Yuxiu berteriak, penggembala sapi cepat kembali. Oke. Qinmu bangkit, meminta maaf pada Xu Shenghua. Aku masih harus memeriksa proyek irigasi. Xu Shenghua mengantar sampai sisi kapal. Urusan dunia fana hanya membuat hati gelisah. Kau seharusnya ke surga tinggi untuk mencari ketenangan. Aku tidak bisa hidup sesepi itu, jawab Qinmu sambil melompat ke daratan. Aku suka sibuk, jangan lupa cari aku di ibu kota. Kau berutang minum padaku. Kapal berhias itu pun melaju ke hilir. Qing Ying hendak merapikan meja, namun Xu Shenghua menahan. Jangan sentuh. Ada 2 cangkir teh. Satu milik Qinmu yang masih berisi setengah, satu lagi miliknya yang sudah kosong. Ia memerintahkan Yuliu menurunkan vas giok dan membungkus meja dengan cahaya pelindung. Setelah itu Xu Shenghua meniup meja tersebut. 2 cangkir itu langsung meledak. Cangkir milik Xu Shenghua hancur berkeping-keping dan mejanya berubah serbuk halus. Sementara cangkir Qinmu hanya terbelah rapi menjadi 2, tetap utuh tanpa retakan lain. Ahli, gumam Xu Shenghua. Ia memeriksa serpihan itu dengan wajah serius. Dia seusia denganku, tetapi kultivasinya lebih kuat. Praktisi seni surgawi bumi tengah benar-benar tak bisa diremehkan. Mereka berdua sebelum ini menggunakan cangkir untuk saling menguji qi vital. Qi Qinmu sedikit menekan qi Xu Shenghua sehingga cangkir Xu Shenghua meledak. Namun seni surgawi Xu Shenghua lebih rapat sehingga qi-nya memotong cangkir Qinmu secara bersih. Setelah memahami isinya, Xu Shenghua berkata, dia pasti Daozi dari Sekte Dao. Ia menambahkan, setelah kita melihat Sekte Dao, kita pergi ke ibu kota Giok kecil, lalu mencari kaisar manusia baru. Grand Shaman bilang dia pemimpin Sekte Dewa Surgawi. Di sungai, Qinmu membantu Ling Yuxiu menancapkan pasak bendungan. Siapa orang di kapal tadi? Tanya Yuxiu. Sepertinya kalian bentrok seni surgawi? Kami hanya saling menguji, ujar Qinmu. Dan hari ini aku sangat senang. Kenapa? Aku kira selama ini hanya aku yang memiliki tubuh Overlord. Tapi hari ini aku menemukan yang kedua, Ling Yuxiu bingung. Tubuh, apa? Qinmu bersemangat. Kultivasinya hanya selisih 1 garis dariku. Bahkan guru kekaisaran yang muncul sekali dalam 500 tahun saja, tidak setinggi itu pada tingkat yang sama.
Ling Yuxiu tidak tahu harus tertawa atau menangis, namun ia tetap bekerja. Qinmu masih larut dalam kegembiraannya. Gerakan dan seni surgawinya bahkan lebih kuat dariku. Sebagai sesama tubuh penguasa, itu wajar. Ling Yuxiu akhirnya bisa melihat perubahan di diri Qinmu. Qi-nya mengalir lebih lancar, menghubungkan embrio roh, 5 elemen, dan 6 arah dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, Ling Yuxiu merasa dunia di sekitarnya menjadi jernih. Suara air, burung, bau bunga, semuanya terasa jauh lebih jelas. Ia menoleh ke Qinmu. Tatapan Qinmu bertemu dengan matanya. Dalam sekejap, keduanya memasuki keadaan roh yang indah. Embrio dan jiwa mereka keluar dari tubuh, terbang tinggi, melihat Gunung Meru, Kutub Utara, Laut Selatan hingga reruntuhan besar. Lalu suara seseorang memanggil nama mereka, dan kekuatan tak terlihat menarik mereka kembali. Jiwa mereka masuk kembali ke tubuh. Mereka masih berdiri di atas bendungan sambil berpegangan tangan. Ling Yuxiu tersadar dan buru-buru melepaskan tangan Qinmu. Pipinya memerah. Di dekatnya, putra mahkota Ling Yuxiu menatap mereka tajam. Qinmu menghela napas bingung. Yang mulia, barusan aku menerobos teknik persatuan 6 arah. Embrio dan jiwaku keluar dan berkelana. Apa ini normal? Ling Yuxiu gemetar keras. Secepat itu, kau sudah menumbuhkan roh primordial. Roh primordial? Qinmu mengerutkan kening. Dia baru saja menyempurnakan teknik penyatuan di alam 6 arah, lalu tanpa sengaja membawa embrio roh dan jiwa Ling Yuxiu ikut melayang bersamanya. Apakah itu yang disebut roh primordial? Roh dan jiwa itu berbeda, jelas Ling Yuxiu. Roh berarti embrio roh, sedangkan jiwa adalah kesadaran. Ketika seseorang berhasil membentuk embrio roh, barulah jiwanya menjadi lengkap. Sebagai pangeran yang dibimbing langsung para guru besar, Ling Yuxiu memang jauh lebih maju dibanding mereka. Setelah putra mahkota Ling Yuxia wafat, Kaisar Yanfeng menaruh banyak perhatian padanya, memberinya guru, pembimbing politik, hingga pelindung istana. Budidayanya pun meningkat pesat, jauh melebihi masa ketika ia masih belajar di Akademi Kekaisaran. Kini ia telah mencapai puncak alam 7 bintang dan sanggup membimbing Qinmu dan Ling Yuxiu. Roh primordial terbentuk ketika jiwa menyatu dengan embrio roh, lalu menumbuhkan dewa kecil di dalam tubuh. Ki vital kemudian berubah menjadi esensi primordial yang membentuk roh primordial. Ia melanjutkan, di alam 6 arah, kalian tidak hanya melahirkan senjata roh, tetapi juga roh primordial. Namun roh primordial baru bisa matang setelah kalian naik ke alam makhluk surgawi, dan barulah dapat berkeliaran dengan bebas. Kalian berdua baru saja memasuki 6 arah. Bagaimana bisa roh primordial kalian keluar dan berkelana sesukanya? Qinmu dan Ling Yuxiu saling berpandangan, sama bingungnya. Ling Yuxiu menjelaskan lagi, 6 arah adalah surga, bumi, timur, barat, utara, dan selatan. Itu juga melambangkan penyatuan tubuh dan kehendak, Qi dengan jiwa, jiwa dengan roh, roh dengan surga, serta surga dengan bumi. Jika penyatuan ini belum sempurna, roh primordial keluar tubuh itu berbahaya. Bisa saja kalian tidak bisa kembali lagi. Qinmu dan Ling Yuxiu bergidik ngeri. Untung kakak datang tepat waktu dan memanggil kami kembali, ucap Ling Yuxiu sambil meletakkan tangan di dadanya. Kalau tidak, roh primordial kita mungkin tersesat. Ling Yuxiu berkata, ketika kalian mencapai alam surga menjadi satu, kalian bahkan bisa menjelajahi kosmos. Tapi untuk sekarang, pelajari dulu 6 arah dengan benar. Akademi Kekaisaran punya banyak pelajaran tentang ini. Ia lalu menambahkan, Shan Yuxin telah menyelesaikan roda air dan kini pergi ke pabrik manufaktur di wilayah Mil. Ia ingin mengundang kultus Dewa Surgawi Master Qin untuk datang membantu. Qinmu menatap bendungan sungai, tetapi Ling Yuxiu menepuk bahunya. Serahkan kepada para sarjana Akademi Kekaisaran, mereka bisa menanganinya. Mereka kemudian menuju pabrik manufaktur dan bertemu Shan Yuxin, serta para pejabat Kementerian Pekerjaan. Wilayah Mil kaya akan tambang, dan pabrik itu fokus pada peleburan emas hitam dan besi hitam. Shan Yuxin menyambut Qinmu dengan hormat. Yang mulia berencana memperluas pabrik ini. Karena biara Guntur mengalami kerugian besar, ini kesempatan untuk meningkatkan seni penempaan dan memperbaiki boiler. Kami mohon bantuan Cult Master. Itu mudah, jawab Qinmu. Ling Yuxiu maju sambil membawa senjata 9 naganya. Saya sudah mencapai alam 6 arah dan membentuk senjata roh saya. Bisakah asisten menteri memperbaikinya?
Shan Youxin tersenyum sambil menerima senjata itu. Putri, guru besarmu ada di sampingmu. Kenapa menanyakannya padaku? Ling Yuxiu bingung. Siapa yang dimaksud? Si Yunxiang pun mengeluarkan senjata 1000 sutranya. Hal Master Shan, tolong lihat punyaku juga. Shan Youxin memeriksa kedua senjata roh itu. Seketika wajahnya berubah. Dengan sentuhan lembut, bentuk kedua senjata itu menampilkan perubahan menakjubkan. 9 naga seakan benar-benar hidup, sisiknya tampak jelas. 1000 sutra membuka dan melipat dengan pola rumit yang tak terduga. Luar biasa. Semua orang lihat ini. Panggilnya. Para pejabat yang melihatnya terperangah. Keterampilan yang menaklukkan alam. Ini benar-benar ilahi. Shan Youxin lalu berkata, senjata-senjata ini pasti dibuat oleh Cult Master Qin. Ling Yuxiu mengangguk. Dia yang menumbuhkan ternak sapi raksasa di laut untuk kami. Shan Youxin menghela napas kagum. Keterampilan penempaan Cult Master sudah melampaui semua orang di Kementerian Pekerjaan. Ling Yuxiu terkejut. Jadi kalian tidak bisa membuatnya lebih baik? Tidak mungkin melampaui Cult Master, jawabnya. Kami bahkan belajar banyak hanya dari melihatnya. Si Yunxiang menyipitkan mata. Jangan-jangan kau hanya memberi muka pada Cult Master? Shan Youxin malah menjadi serius. Teknik penempaan Master Qin dekat dengan Dao. Tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan tungku pil milik Fan Yunxiao dibuat olehnya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kedua gadis itu terdiam, tak mampu membantah. Qinmu buru-buru berkata, kalian terlalu melebih-lebihkan, aku cuma belajar penempaan. Namun kemudian ia menambahkan dengan polos, aku paling-paling peringkat kedua di dunia. Masih kalah dari kakek bisu di desaku. Para pejabat hampir tersedak mendengarnya. Qinmu kemudian memimpin peningkatan pabrik. Ia menggambar cetak biru di udara dengan qi, membuat rancangan boiler baru, mesin penempaan berbentuk manusia dengan 8 lengan, dan berbagai alat industri baru. Para pejabat mencatat semua ilmu itu dalam tumpukan buku setinggi pinggang manusia. Ling Yuxiu membuka satu buku dan terperangah. Ini semua seni surgawi yang diubah menjadi teknik penempaan. Ia benar-benar kagum. Saat Qinmu beristirahat, Ling Yuxiu mendekatinya. Cult Master, kalau aku bergabung dengan Sekte Dewa Surgawi, posisi apa yang bisa kau berikan padaku? Qinmu terkejut. Tidak takut Kaisar mencurigaimu? Ling Yuxiu berdiri tegap. Ayah punya penasihatnya sendiri. Jika aku menjadi Kaisar kelak, kau akan jadi penasihat kekaisaranku, Qin. Qinmu berdiri dan menepuk bahunya. Kekaisaran damai abadi bukan tanah asalku. Aku anak reruntuhan besar. Kaisarmu berani menerima orang terbuang sepertiku. Tapi kau masih ragu melihatku sebagai sesama manusia reruntuhan besar. Ia menatap mata pangeran. Jika kau punya keberanian seperti ayahmu, aku akan jadi penasihatmu. Tapi, apakah kau punya keberanian itu? Ling Yuxiu keringatan dingin. Ia sadar ia tidak sekuat ayahnya. Dan ia sadar. Bukan Ling Yuxiu yang tidak pantas untuk Qinmu, dialah yang tidak pantas memiliki pembimbing sehebat Qinmu. Kementerian Pekerjaan merekonstruksi pabrik di Prefektur Mil, sementara Qinmu mendesain ulang tungku besar. Dalam beberapa hari, pabrik itu tampak seperti bangunan baru. Di dalamnya berdiri raksasa-raksasa mesin tempa yang baru, siap dioperasikan. Begitu tungku besar dinyalakan, seluruh raksasa mesin langsung bergerak. Pabrik pun kembali hidup, hiruk-pikuk oleh aktivitas dan dentingan logam. Shan Youxin dan para perajin lain bergegas menyesuaikan setiap komponen selama pengujian, sementara Qinmu menjalankan teknik tubuh Raja 3 Eliksir untuk mengedarkan QI vitalnya. Menurut cara kultivasi normal, seseorang akan lebih dulu membentuk senjata roh setelah menyempurnakan alam 6 arah, lalu barulah mulai mengolah roh primordial. Roh primordial pada tahap itu pun biasanya belum sempurna. Agar roh primordial bisa membentuk wujud dan bebas berkeliaran, seseorang harus mencapai alam makhluk surgawi. Namun Qinmu justru menumbuhkan roh primordialnya lebih dahulu, bahkan sebelum senjata rohnya terbentuk. Roh primordialnya masih sangat lemah, belum memiliki bentuk jelas. Jika roh itu sudah membentuk wujud di belakangnya, ia sudah mencapai tingkat makhluk surgawi. Padahal jarak dari alam 6 arah menuju alam makhluk surgawi masih melewati alam 7 bintang, dan ia baru saja memasuki 6 arah. Roh primordialnya yang sempat berkeliaran itu hanyalah kejadian kebetulan.
Semua itu karena pertemuannya dengan ahli seperti Xu Shenghua, yang membuat pikirannya terguncang dan memasuki pencerahan di tepi sungai, hingga tanpa sengaja membawa roh Ling Yuxiu berkelana bersamanya. Secara tradisional, ia seharusnya lebih dulu melahirkan senjata roh dari harta karun ilahi 6 arah. Saat teknik tubuh Raja 3 Eliksir beredar, Qinmu merasakan ki vitalnya menghubungkan embrio rohnya, 5 elemen dan 6 arah secara menyatu. Embrio jiwa dan rohnya perlahan menyatu, membentuk esensi primordial yang mengembun menjadi roh primordial. Ketika ia menghirup dan menghembuskan sifat surga dan bumi, kecepatannya berkultivasi meningkat jauh di atas kecepatan normal. Apakah orang lain juga berkultivasi seperti ini? Ia bertanya dalam hati. Menurut penjelasan Pangeran Ling Yushu, tampaknya tidak. Ia semakin bingung. Dengan roh primordial yang tumbuh begitu cepat, kultivasinya melesat maju. Jika ia tak mengolahnya, ia hanya mengikuti rutinitas biasa yang jauh lebih lambat. Untuk saat ini, ia menyingkirkan kebingungannya dan fokus pada teknik tubuh Raja 3 Eliksir. Ki vital dalam tubuhnya mengalir deras, memobilisasi ki dan darah. Di dalam harta karun ilahi 6 arah, esensi primordial berkumpul, terus terbang menuju pusat. Di sana, senjata roh mulai terbentuk. Senjata roh yang lahir dari alam 6 arah akan menyatu sepenuhnya dengan teknik seseorang. Biasanya, senjata roh itu terbentuk alami sesuai nafas dan nasib pemiliknya. Tak perlu dipikirkan bentuknya, karena ia tumbuh bersama perjalanan kultivasi. Namun Qinmu masih belum dapat melihat bentuknya. Yang terlihat hanya bola cahaya. Esensi primordial dari segala arah mengalir menuju bola itu, seperti pedang-pedang terbang yang kembali ke induknya. Ia melihat rune-rune samar pada esensi primordial. Rune-rune itu adalah wujud dari teknik dan keterampilan yang selama ini ia pelajari. Sama seperti 9 naga milik Ling Yuxiu dan 1000 sutra milik Si Yun Xiang, setiap senjata roh akan mewarisi rune-rune teknik pembuatnya. Ketika esensi primordial Qinmu terbang menuju bola cahaya, semuanya membentuk tanda pedang. Itu sebabnya senjata rohnya terlihat seperti pelet pedang. Bukan sebuah pelet biasa, melainkan kumpulan ratusan bahkan ribuan pedang primordial yang ditempa menjadi satu. Semakin banyak pedang primordial yang masuk, semakin jelas bahwa senjata roh Qinmu adalah pelet pedang. Ia sempat merasa lega, hingga ia mulai menghitung jumlah pedang primordial yang masuk. Ketika jumlahnya mencapai 5.000, wajahnya mulai pucat. Dan pedang-pedang itu masih terus mengalir masuk. Ketika semuanya selesai, totalnya mencapai 8.000 pedang primordial. Qinmu hampir pingsan. 8.000 pedang? Bahkan orang kaya sekalipun akan bangkrut. Pelet pedang yang sempurna harus ditempa dari pedang-pedang terbang berkualitas baik. Semakin bagus pedangnya, semakin berat. Pelet pedang berisi 1.000 pedang saja sudah seberat gunung. 8.000 pedang. Bahkan ia sendiri mungkin tak kuat mengangkatnya. Tapi itu belum selesai. Setelah pedang-pedang primordial selesai masuk, esensi berbentuk Buddha terbang masuk. Lalu esensi pisau, diagram Taiji, diagram 5 elemen, 8 trigram, rune hewan, rune serangga, naga, phoenix, dewa, setan, bahkan tulisan Yudu. Wajah Qinmu hijau berubah ungu. Itu semua, karena teknik penyatuanku berisi terlalu banyak hal. Di dalam teknik penyatuan ada Mahayana Sutra Rulai, Kitab Suci Dewa Iblis Agung, teknik 9 naga, teknik mengiris babi, hingga seni perhitungan misteri agung. Semua teknik, seni mekanik, perhitungan dan metode sakti, itu termanifestasi sebagai rune pada senjata rohnya. Ia mulai panik. Kalau semuanya masuk ke pelet pedang, bagaimana bentuknya nanti? Namun ketika cahayanya meredup, ia akhirnya melihat bentuk senjata rohnya. Ternyata senjata itu tetap pelet pedang. Bukan monster aneh berisi Buddha, pisau, dan simbol-simbol kacau. Hanya saja, setiap pedang primordial itu dipenuhi rune-rune berlapis-lapis. Qinmu menghela napas lega. Pelet pedang itu memang jauh lebih besar dari pelet pedang biasa, tetapi masih dapat disempurnakan. Mungkin kalau ia membuatnya seperti pelet pedang berbentuk air milik kakek bisu, ukurannya bisa diperkecil. Setelah 2 hari penyesuaian komponen pabrik selesai, Qinmu bekerja tanpa tidur untuk menyingkat wujud senjata rohnya. Ujungnya, ia masih punya energi cukup dan memanggil Shan Yuxin. Bentuk senjata rohku sudah ditentukan, katanya, tapi penyempurnaannya sulit. Aku membutuhkan 8.000 embrio pedang. 8.000? Shan Yuxin hampir berteriak. Jumlah itu cukup untuk membuat harta warisan sekte.
Cult Master yakin membutuhkan sebanyak itu? Aku tidak punya pilihan. Qin Mu menghela napas. Sebelum membuat pelet pedang, setiap pedang harus ditempa agar bisa berubah ukuran sesuka hati. Shan Yuxin mengelus dagunya. Untuk membuat 8.000 pedang, kita perlu logam terbaik. Aku membawa 1 juta koin kelimpahan besar, kata Qin Mu lirih. Shan Yuxin tertegun lalu tertawa kecil. Kami tidak akan memakai uang Cult Master. Di kultus Dewa Surgawi, kami terbiasa menyimpan bahan langka untuk keperluan sendiri. Banyak bahan tambang tidak kami serahkan ke istana, tapi disimpan diam-diam. Ia menundukkan suara. Menurut aturan kultus Dewa Surgawi, bahan terbaik disembunyikan di gudang harta kami di Gunung Kedatangan Santo. Qin Mu terkejut. Shan Yuxin menepuk dadanya dengan bangga. Cult Master, cukup beri perintah. Gudang harta akan dibuka, semua bahan bisa dipakai. Heavenly Crafts Hall akan menempa 8.000 embrio pedang untukmu. Qin Mu menghela napas gemetar. Lalu, di mana tepatnya gudang hartanya? Shan Yuxin hampir menjatuhkan palunya.